Langsung dong tim pencari datang ke sana untuk mencari para korban. Tapi pas di sana mereka mendengar suara tangisan wanita. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Untuk kalian yang belum tahu, aku upload video setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi jangan lupa nonton ya. Oke, hari ini malam Jumat, aku pastinya akan membahas yang horor-horor, dan kali ini aku akan membahas beberapa tempat paling angker yang ada di Indonesia. Kira-kira apa aja ya tepatnya? Kalian tahu nggak teman-teman? Langsung aja yuk kita bahas. Yang pertama adalah Menara Saidah, Jakarta. Menara Saidah sendiri dibangun pada tahun 1993. Lokasinya ada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Dulu selain jadi kantor, Menara Saidah juga dijadikan tempat resepsi pernikahan dan acara-acara gathering lainnya. Ciri khas dari gedung ini sendiri adalah pilar-pilar besar di depan gedungnya dan kemewahan interiornya. Di dalam lobinya itu ada patung-patung Romawi zaman dulu yang khusus didatangkan dari Italia. Gedung ini diresmikan pada tahun 2001 dan uniknya kalau orang-orang yang datang ke dalam gedung ini merasa dia lagi ada di dalam museum. Info menarik juga, sebelum namanya adalah Menara Saidah, gedung ini sempat bernama Gedung Grasindo. Tapi akhirnya gedung ini kosong, ditinggalin sama pemiliknya. Dan penyebabnya kenapa pemiliknya meninggalkan gedung ini itu ada berbagai macam info ya teman-teman. Ada yang bilang karena para pekerja di dalamnya itu beberapa kali mengalami hal-hal atau kejadian mistis. Ada juga yang bilang sang pemilik meninggalkan gedung itu karena dia punya konflik dengan keluarganya. Ada juga info yang bilang kalau takut roboh karena gedung itu udah miring. Akhirnya gedung ini jadi kotor, nggak terawat, terbengkalai begitu aja. Jadi bangunan tua yang pastinya angker, serem. Dan diyakini kalau Menara Saidah itu adalah gedung paling angker di Jakarta. Menurut warga setempat, sebelum jadi gedung, tanah tempat Menara Saidah dibangun itu adalah tanah pemakaman. Jadi masih ada beberapa makam orang di sana. Tapi gedungnya itu sudah langsung dibangun, nggak dipindahin dulu makamnya. Sempat ada pengakuan dari seorang mantan satpam yang pernah bekerja di sana. Dalam gedung itu dia sempat melihat siluman ular dan juga siluman macan. Katanya ular itu adalah sosok yang digunakan untuk mencari pesugihan. Kalau mau cari pesugihan, temui ular itu dan akan terkabul. Sosok ularnya itu sebesar pohon kelapa dan di moncongnya ada mustikanya. Kisah horor lainnya juga datang dari dua orang satpam yang dulu bekerja di Menara Saidah saat gedungnya masih beroperasi. Dia bilang hari itu, malam itu, dia bertemu dengan seorang wanita berbaju merah, bawa koper, dan wanita itu minta tolong sama dia dianterin ke lantai 14 untuk bertemu dengan adiknya. Pak satpamnya pun bawain koper wanita itu, mereka berdua masuk ke dalam lift dan liftnya itu naik lantai 14. Tapi setelah sampai di lantai 14 dan pintu lift terbuka, Pak satpam ini nengokan ke belakang dan dia mau bilang udah sampai nih bu gitu, tapi wanita berbaju merah itu sudah menghilang. Pak satpamnya langsung buru-buru turun lagi ke bawah, mau balik lagi ke posnya dan mau ceritain ini ke temennya, tapi ternyata temennya itu sudah pingsan karena ketakutan. Pas dia udah sadar, dia cerita ternyata wanita berbaju merah itu balik lagi ke pos katanya dan sudah dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Mukanya berdarah-darah, punggungnya bolong, dan tentunya masih banyak lagi cerita-cerita horor lainnya di Menara Saidah ini teman-teman. Pada tahun 2009 akhirnya gedung itu benar-benar kosong, tidak beroperasi sama sekali dan ditinggalkan oleh semua orang. Akhirnya jadi gedung tua yang terbengkalai begitu aja. Barang-barangnya masih ada di dalam sana. Selanjutnya adalah Lawang Sewu, Semarang. Aku yakin kalian semua sudah pernah dengar tentang tempat ini. Siapa dari kalian yang sudah pernah ke sana? Mungkin untuk berwisata atau untuk merasakan kemistisan yang ada di sana. Lawang Sewu itu memang sudah sangat terkenal dengan kemistisannya ya teman-teman. Lawang Sewu merupakan simbol era kejayaan kolonial Belanda di Indonesia. Bangunan ini sangat modern kala itu karena bentuknya yang megah, mewah. Lawang Sewu juga punya banyak lorong-lorong bawah tanah yang tujuan utamanya adalah sebagai sirkulasi udara, juga sebagai terowongan penghubung antara kediaman gubernur dengan pelabuhan.
Lawang Sewu ini dibangun pada tahun 1904 sampai 1907. Digunakan sebagai kantor administrasi kereta api saat masa Hindia Belanda. Pada masa penjajahan Jepang, Lawang Sewu ini dijadikan markas utama mereka di Semarang. Lorong-lorong bawah tanah yang ada di Gedung B itu dijadikan penjara untuk menyiksa para tahanan dengan sangat kejam. Kepala mereka itu bakalan dipenggal dan bagian kepalanya itu ditaruh di sudut-sudut ruangan begitu aja. Setelah kejadian penyiksaan tersebut yang memakan banyak korban jiwa, masyarakat Semarang percaya kalau Lawang Sewu menjadi tempat terangker di Semarang. Cerita warga setempat, dulu ada wanita yang bunuh diri dengan cara melompat dari atas ke bawah, ke area lorong-lorong bawah tanah di mana dulu dijadikan penjara dan dilakukan penyiksaan itu. Para wisatawan yang datang ke sana sering dengar suara tangisan wanita, suara tangisan minta tolong dari arah lorong bekas penjara itu. Dan sering juga muncul penampakan-penampakan yang luar biasa mengerikan, teman-teman. Kemungkinan besar itu adalah arwah-arwah penasaran yang meninggalnya juga secara nggak wajar ya. Ayo kalian mungkin mau coba datang ke sini dan merasakan sendiri sensasi horornya. Silahkan. Selanjutnya adalah terowongan Casablanca, Jakarta. Untuk kalian penduduk Jakarta pasti pernah dong lewat terowongan ini. Terowongan Casablanca bukan hanya terkenal karena kemacetan parahnya, tapi juga dengan keangkerannya, teman-teman. Jalanan di terowongan itu cuma lurus aja sepanjang 8 meter. Tapi walaupun jalannya itu cuma lurus aja, banyak sekali kejadian-kejadian kecelakaan yang aneh di sini. Nggak cuma di jalur bawah terowongan aja, tapi di atas terowongan ya, di jalan layangnya itu juga banyak kejadian atau kecelakaan yang aneh, teman-teman. Sudah banyak memakan korban jiwa lah. Jadi terowongan ini dibangun pada tahun 80-an, di mana terowongannya itu persis ngelintasin makam Menteng Pulo. Karena dulunya makam, katanya banyak kerangka-kerangka jenazah yang dipindahin, yang diangkut secara asal-asalan aja, teman-teman. Karena itu banyak roh-roh yang katanya jadi marah, termasuk salah satu roh wanita berbaju merah. Roh ini katanya suka gentayangan sekelibat mata gitu dan mengganggu orang-orang yang sedang menyetir di terowongan tersebut. Ada juga kejadian di mana seorang kakek-kakek bunuh diri dengan cara menggantung dirinya, talinya itu diikat di ujung terowongan ini. Karena banyak kejadian aneh dan horor ini, warga setempat percaya kalau lewat sana, bunyiin klakson kendaraan kalian sebanyak 3 kali. Seperti minta izin untuk lewat gitu ya, supaya nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Katanya kesini nggak boleh pakai baju hijau atau kalian akan hilang secara misterius. Bagi kalian yang mau ke sana dari Jakarta itu sekitar 5 jam ya kalau naik mobil. Di sana ada sebuah pesisir pantai yang sangat indah, pasirnya putih, ombaknya juga sangat menantang. Tapi jangan terlena dengan keindahannya ya teman-teman. Karena banyak orang yang meninggal karena ombak menantangnya itu. Dan yang meninggal juga katanya kebanyakan adalah laki-laki dan saat itu mereka sedang memakai baju berwarna hijau. Kabarnya warna hijau itu adalah warna favoritnya Ratu Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Ratu ini akan mengincar para lelaki yang datang dengan baju berwarna hijau. Menurut cerita rakyat dulu, ada kecemburuan yang terjadi di keluarga Kerajaan Mataram pada abad ke-16 yang telah memakan korban jiwa, yaitu seorang ratu yang mengorbankan dirinya ke laut lepas. Dan kata legenda tragis ini, sang ratu tuh masih hidup tapi ada di laut lepas. Ada juga yang bilang kalau ratu ini nggak disetujui kisah cintanya, makanya dia berjalan ke laut lepas dan dia menghilang begitu aja. Dan saat itu dia memakai baju serba hijau. Sejak kejadian itu banyak sekali cerita yang katanya memang Ratu Nyi Roro Kidul ya ada di laut lepas itu. Dan dipercaya warga setempat kalau misalkan kalian mau berkunjung ke sana untuk sekedar jalan-jalan atau berenang, kalau bisa kalian jangan pakai baju berwarna hijau ya teman-teman. Ya untuk jaga-jaga aja.
Yang terakhir dan pastinya nggak kalah serem adalah epicentrum segitiga Bogor, Gunung Salak. Ada nggak sih dari kalian yang sudah pernah dengar tempat ini atau pernah mengunjungi tempat ini? Mungkin agak sedikit nggak familiar ya dengan tempatnya, tapi sebenarnya tempat ini sudah lumayan terkenal dengan keangkerannya loh teman-teman. Lokasinya tepat di atas kaki Gunung Salak. Banyak banget yang hilang di sini karena pendakian ataupun kecelakaan pesawat. Dan seperti memang dari 4 tempat yang tadi sudah aku sebutin, Gunung Salak ini adalah tempat yang paling angker di Indonesia. Yang paling banyak terjadi di sini adalah kecelakaan pesawat, teman-teman. Sudah ada 7 kecelakaan pesawat yang terjadi di sini. Walaupun Gunung Salak ini nggak setinggi gunung-gunung lainnya, tapi banyak pendaki yang bilang untuk menaklukkan Gunung Salak ini bukanlah hal yang mudah. Bahkan para pendaki yang sudah berpengalaman sekalipun belum tentu bisa. Karena memang ada berbagai macam faktor, di antaranya jalanan yang cukup berbahaya, danau, dan juga gas beracun yang sudah banyak memakan korban jiwa. Banyak para pendaki yang selamat dari Gunung Salak gitu ya, mereka bercerita saat di sana mereka mengalami kisah-kisah yang aneh. Contohnya mereka itu berjalan di satu jalur, tapi jalurnya itu muter-muter aja gitu loh. Muter selama berjam-jam nggak berhenti-berhenti, dan arahnya pun nggak jelas, cuma muter-muter aja di situ. Kecelakaan pesawat yang hebat sekaligus yang terakhir jadi di sana pada tanggal 9 Mei 2012. Itu sekitar 8 tahun yang lalu ya teman-teman, di mana sebuah pesawat superjet atau Sukhoi milik Rusia sedang melakukan uji coba, mendadak hilang kontak dan ternyata dia menabrak tebing Gunung Salak dan hancur berkeping-keping. Langsung dong tim pencari datang ke sana untuk mencari para korban. Tapi pas di sana mereka mendengar suara tangisan wanita. Saat mereka cari-cari, itu nggak ada teman-teman, nggak bisa ditemukan wanita. Karena memang nggak ada satu orang pun selain para tim pencari itu. Dan yang bikin merindingnya lagi, ternyata suara tangisan wanita itu berasal dari lokasi kejadian kecelakaan pesawat. Mungkin kalian juga udah banyak yang dengar kabarnya ini. Jadi korban-korban pesawat ini semuanya ditemukan dalam keadaan yang sudah sangat-sangat mengenaskan. Badannya sudah tidak utuh, sudah terpisah-pisah, bahkan ada yang sampai nyangkut di ranting pohon, juga di tepi tebing. Bener-bener serem banget ya. Sampai sekarang pun Gunung Salak tuh masih dipercaya menjadi tempat terangker di Indonesia. Nah, itu dia beberapa tempat terangker yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak juga sih ya teman-teman. Seperti yang kalian tahu lah, di Indonesia tuh banyak sekali tempat-tempat angker. Menurut kalian mana sih yang paling menakutkan? Dan kalau misalkan dari kalian ada yang udah pernah datengin salah satu tempatnya, boleh cerita ya di kolom komentar. Ada sesuatu yang beda nggak sih yang kalian rasain? Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang mau request juga boleh, silahkan DM ke Instagram aku, Hanifah Story 92. Bye-bye!